Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus al-mukarramun muhtaramun asatidatil kurama, para alim ulama, guru agama, dan yang kami muliakan, mobil khusus yang baru saja memberikan tausiahnya, Masya Allah, guru kita dari Martapura, guru Asfi lah. Lu nggak ada ingat ngaran si Dene, guru Asfian Nur, Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita dapat berkah di dalam peringatan Maulid ini, dan juga para guru agama, khususnya para asatid dewan pengajar madrasah ini. Madrasah apa namanya? Diniyah Jami'atus Sibyan. Dan juga para tetuha masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi menjelang siang sudah ini, bahkan setengah 12, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di sini di dalam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling besar nikmat bagi kita sebagai orang yang beragama kecuali ditakdirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita memeluk agama Islam. Kemudian tidak ada kenikmatan yang paling besar di dalam agama kecuali kita selalu terhubung bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang teragung dari iman Islam yang sampai kepada kita semua tadi sudah dijelaskan Ustadz, Masya Allah, panjang lebar, semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kesempatan ini alhamdulillah kita diajak Ustadz, dari sudah bergembira bertambah lagi gembira kita, dihibur dengan macam-macam hal ehwal dari apa yang beliau sampaikan yang mengandung daripada keilmuan. Jadi kalau keilmuan dicampur dengan lucu tidak ada masalah. Yang kadang-kadang keilmuan dicampur dengan porno, nah ini yang sedikit masalah kadang-kadang. Jangan sampai kalau bisa. Tapi kalau dicampur dengan kelucuan, guru-guru kita juga pernah artinya menyampaikan hal-hal keilmuan. Apalagi Allah yarham Habibana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim ini terkenal suka melucu sidin, tapi lucunya ilmiah. Jadi segala sesuatu kembali kepada ilmu, dan semua segala sesuatu bersumber kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu bersandar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam apapun kegiatannya, hal ehwalnya. Dan orang yang paling rugi di dalam hidupnya adalah orang yang tidak ada Rasulullah di dalam kehidupannya. Di dalam satu ayat yang sering kita dengar, sering kita simak, ulama-ulama di mana menyampaikan ayat ini, ayat pamungkas kalau kita bisa katakan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan yang khitabnya kita semua, umat-umat Rasulullah, hamba-hamba Allah. Apa kata Allah? Qul, wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semua, bapak ibu kita semua, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan ayatnya tadi, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya ada pada diri kalian, kehidupan kalian semua Rasulullah. Apabila kita melaksanakan hal ihwal kita bersandar kepada Rasulullah, maka Rasulullah ada pada kita. Apabila ada pada diri kita Rasulullah, maka dunia akhirat akan menyerah kepada kita. Dunia akhirat akan kita dapatkan. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah. Maka apabila kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta, Allah akan ridha, Allah akan sayang kepada kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Setelah Allah cinta, Allah sayang, Allah ridha, sebenarnya ini sudah cukup bagi kita, karena makna ini sudah cukup luar biasa, adalah maknanya nikmat sorga, karena sorga pada hakikatnya menunggu daripada ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah, selesai. Tapi masih ada tambahannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan, Allah ampuni dosa kita seberataan. Apalagi kurangnya, syaratnya hanya satu, ittiba', iqtida, mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti dan bersandar selalu apa yang dibawa Nabi kita Muhammad, kita kerjakan. Apa yang dilarang Rasulullah, kita tinggalkan. Itu saja rumusnya sebenarnya dalam kehidupan kita ini, tidak banyak-banyak. Rumusnya satu itu aja. Kalau mau selamat dunia dan akhirat. Dan untuk mutabaah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu satu syarat. Apa untuk bisa mutabah kepada Rasulullah? Syaratnya satu, ilmu. Karena seseorang tidak bisa mutabah ikut Rasulullah tanpa ilmu. Kayak apa Rasulullah makan jar, kayak apa pian kada tahu, pian kada pernah belajar ilmunya. Kayak apa Rasulullah makan, kayak apa Rasulullah minum, kayak apa Rasulullah guring, dan seterusnya. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah perlu ilmu. Dan ini salah satu modal pertama, kunci lagi. Ini ulun bebandar kunci-kuncinya aja, kada perlu pian repot-repot. Apa ujar riwayat? Kalau Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa pian bapak ibu rahimakumullah hendak lawan dunia ini, pian hendak sukses, pian dapatkan nyaman di dunia, fa'alaihi bil ilm, maka dengan ilmu pian bisa dapat itu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Karena apabila ilmu agama syariat ada wadah kita, ilmu dunia ini menggiring lawan kita. Wa man aradal akhirah, apabila pulang hendak akhirat, sukses, dapat ridha Allah, fa'alaihi bil ilm, maka juga dengan ilmu. Hendak ada duanya ulun beb jarpian, dunia hendak, akhirat hendak. Nah ujar sidin pulang, man aradahuma wa man aradahuma, barang siapa hendak keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka lawan ilmu jua. Amun bubuhan bian kada mau menuntut ilmu, ulun kada kawal lagi memberi solusinya. Karena itu sudah solusinya, itu jalannya. Di mana kita mencari ilmu? Nah, ini salah satunya, ini madrasah nih. Nah, dipikirkan madrasah ini bagusnya kayak apa? Kemudian di majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim.
Di situ kita mencari ilmu. Nah, gasan bebuhan nang tua-tuhan ini. Nah, hendaklah mondok pian. Kira-kira hendaklah mondok. Kada terima orang, kada luar lagi sudah. Kada terima orang. Di mana letaknya andakannya pian menuntut ilmu? Di majelis ilmu. Nah, di sini sudah kita tadi mendengar Jamiatus Sibyan, di sini tempat berkumpulnya anak-anak, di sini Sibyan kakanakan. Amun Tuhan lain di sini tempatnya. Tapi di majelis ilmu. Makanya di mana ada majelis ilmu, ulun dengar di sini ada majelis Habib Utsman Baharun, turun nih. Jangan nang dipikirkan telang nih rami banar di laut nih, mun melaut nah. Atau urusan yang lain, urusan yang lain tuh oke juga. Dunia itu kita kada di tangan di mencari, bahkan kita disuruh mencarinya untuk menyempurnakan syariat. Tetapi apa hal yang terpenting dalam kehidupan kita? Tetap nang penting itu, terpenting itu adalah akhirat juga. Bubuhan pian nih penduduk akhirat, lain penduduk dunia. Bubuhan pian nih kita nih berataan nih. Kalau pang penduduk dunia lain. Kita dikumpulkan di awal dari tempat yang sama, alam ruh nih, seberataan lagi berbentuk ruh berataan pian nih. Lalu ditiupakan fayunfakhu fihi ruh, ditiupakan ruh-ruh ini umur 4 bulan dalam kandungannya kepada janin-janin yang ada di dalam rahim. Ditiupakan. Kenapa kita diciptakan? Supaya Allah hendak tahu, tetapkah taat hamba-hambaku ini kepada aku, tetapkah atau malah sebaliknya. Dan untuk modalnya ma'rifat, kembali kepada Allah, diberikan ilmu lewat Nabi Muhammad SAW atau para nabi, para rasul, dan julungi kitab Al-Quran gasan kita. Kalau di alam roh kada denang tahunya pian nih umur di sini benar pian kau menyambat 50, 30, 40. Amun ulun batakun umur pian nah roh pian tuh berapa? Ada kan kau menjawab? Bila kau menjawab ulun bariakan segala seisinya nih, ulun bariakan ulun pian. Jawab akan ada kan nang tahu umur roh pian? Seikong. Ada kan nang bisa menjawab? Tapi kalau ulun bertakon umur pian berapa ulun? Ulun 43 beb jar. Ulun 25. Umur apa itu? Umur jasad itu. Umur jasad. Bukan umur roh pian. Nah, ini pentingnya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuntut ilmunya. Kalau kita hendak zahir batin, dunia akhirat kita selamat nyaman pokoknya. Karena mutabaah tadi intinya. Mutabaah kada ada ilmu kada bisa. Nak menuruti ustaz, mutabaah lawan Rasulullah kada tahu pian mung kada ada ilmunya. Orang-orang nang berilmu semua apa hal ehwalnya itu ada tuntunan pelajarannya. Apapun yang mereka kerjakan semua bersandar kepada Rasulullah. Minimal benar, ini minimal benar. Jaka ibarat makan nih kada tahu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal benar tuh. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apapun yang ada kalimat Allah di dalamnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu, maka haram bagi syaitan umpat di dalamnya. Sebaliknya, apa yang kita makan, kita minum, kita kerjakan, kita lakukan tidak ada nama Allah di dalamnya, maka halal bagi syaitan ikut di dalamnya. Makan, minum, hubungan suami istri, macam-macam, seluruhnya itu tuntunannya dari Rasulullah. Kemudian pulang pian kada tahu apa bacaannya, ujar pian aku makan tangan kanan umpat Rasulullah, bebaju mulai tangan kanan umpat Rasulullah, masuk kamar mandi WC melalui badahulu kaki kiri umpat Rasulullah. Kada tahu doanya, dapat pahala ganal sudah pian. Apalagi pian tahu doanya, doa makan ini, doa minum ini, masuk WC ini, keluar rumah ini, dan seterusnya, maka bertambah banyak.
pahala yang kita dapat. Dan satu, tadi Ustaz memang sunnah-sunnah aja dari Rasulullah nih, banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi pian hendak tahulah apa yang menjadikan seseorang itu wali. Seseorang itu menjadi waliyun min auliyaillah karena sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi wali, dinaikkan derajatnya dari satu kedudukan menjadi satu kedudukan di atasnya dari kewalian tersebut, maka karena melazimi sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah-sunnah itu sebagaimana apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah, tetapi bagi mereka seolah-olah wajib. Nah, ini para ulama kita, habaib kita yang di Hadramaut di mana-mana, mereka melakukan sunnah seolah-olah wajib walaupun sunnah bagi mereka, sehingga dawam, continue, terus menerus istiqamah. Maka mereka lalu diberi oleh Allah sesuatu hadiah berupa hadiah. Apa itu hadiah? Kekeramatan, kemasyhuran, macam-macam yang sama sekali itu bukan tujuan mereka dalam ibadah. Bukan tujuan ibadah, tetap ridha Allah yang dicari, tapi karena keistiqomahannya maka diberi macam-macam. Maka istiqomah itu larang dan mahal. Maka riwayatnya apa ujian Nabi kita Muhammad SAW, gala Rasulullah SAW, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Bermula istiqamah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-istiqamah ra'sul karamah. Bermula istiqamah itu kepalanya dari kekeramatan, seluruh kekeramatan dalam ibadah yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Karena tanpa itu tadi, kata Imam Ibn Ruslan, amal kita tertolak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal ibadah, sembahyang, puasa, zakat, apapun yang kita kerjakan, bighairi ilmin ya'malu, tapi dia beramal tanpa dilandasi, didasari dengan ilmu, maka a'maluhu, amal-amalnya itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Itu tuh kesimpulannya tuh pian. Makanya jangan pian bertahan menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Buayan, dari buayan bayi jaka ibarat sudah kita kau belajar bahasanya sampai ke liang lahat ke ada habisnya belajar. Jangan pernah merasa cukup, baik ilmu fikihnya kah, tauhidnya kah, tasawufnya kah. Ulun berbicara khusus nang fardu ain aja, kada bepandar ilmu nang lain, nang itu aja dahulu biar. Pelajari benar-benar, pelajari baik-baik, kuasai. Maka dengan itu kita menjalani kehidupan kita insyaallah sukses dunia dan akhirat. Nah, itu aja mungkin yang ulun sampaikan. Tidak panjang lebar karena sudah siang. Alhamdulillah pada hari ini ulun bisa bersilaturahmi ke tempat pian seberataan di madrasah ini. Ada berapa kelas madrasah ini? Kosong. Ada 5. Nah, ini perlu dibesarkan, perlu diramaikan istilahnya tempat ini nih. Anak-anak pian apa semuanya kesejahteraannya dipikirkan kayak apa caranya supaya bagus madrasah ini. Dan ulun sekarang sebagai anggota Dewan DPD RI bersyukur kepada pian seberataan dan berterima kasih kepada pian seberataan. Artinya bagi orang-orang yang sudah memberikan amanah kepada ulun, dan di dalam silaturahmi ini insyaallah ulun hanya membantu mungkin sebagian atau sedikit ada insyaallah. Nah, doakan ulun mudah-mudahan tetap bisa istiqamah, tetap di dalam dakwah, karena ulun berkomitmen walaupun duduk sebagai apapun,
artinya di dalam birokrasi, birokrat, istilahnya sebagai birokrat, maka insya Allah kita tetap komitmen untuk dakwah. Mudah-mudahan insya Allah dengan jalan ini ulun bisa membantu saudara-saudara dan kelompok-kelompok orang-orang yang memang memerlukan. Mudah-mudahan diberikan semua kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan keistiqomahan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua pada hari ini dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan acara ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridha, dan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita yang kecil yang besar, yang disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa qilatan salihah wa ila hardil habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.